Ini sekurang-kurangnya kita bisa mengambil beberapa pelajaran ya. Pertama, bahwa Allah akan mengampuni hamba-hamba yang mudah memaafkan. Memberi maaf itu wow jadi angel nih, ampun. Apalagi kalau sudah ya terlanjur ya tersakiti gitu, aduh ya berat. Tapi memang karena sesuatu yang berat itulah hadiahnya juga besar. Allah akan mengampuni hamba-hamba yang mudah memaafkan. Meskipun kasusnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, orang yang dibantu menyakiti keluarganya. Meskipun demikian, Abu Bakar tetap memaafkan, tetap memberi bantuan dan bersikap lapang dada. Yang pertama. Jadi kalau kita ingin Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita, jadilah kita orang yang mudah memaafkan. Yang kedua, bahwa orang yang berbuat salah, kemudian sudah menyadari kesalahannya, sudah memperbaiki diri, sudah meminta maaf, maka kita seharusnya memaafkan ya, karena orang yang berbuat salah itu ya biasa, manusia itu namanya manusia, tempatnya salah dan lupa, itu biasa. Tapi yang istimewa adalah orang yang berbuat salah kemudian menyadari kesalahannya. Lah, menyadari kesalahan inilah yang istimewa ya. Misalnya begini, ada orang dari Sukoharjo mau ke Wonogiri, ujungnya nak kidul, dari sini mau ke Wonogiri seharusnya ke arah selatan, tapi dia malah ngalor. Ditanya sama orang, mau kemana deh? Arahnya Wonogiri. Kok ngalor? Loh, memang kemana? Ngapunten, Wonogiri itu kidul. Oh iya, saya langsung kidul, akan cepat sampai. Tapi ketika ada orang mau ke Wonogiri berjalan ke arah utara, kemudian ditanya mau kemana? Wonogiri. Kok ke utara Pak? Lah apa? Ya, urusan aku dewi gitu ya. Wonogiri ku kidul Pak. Alah, kowe iki cah wingi sore. Akhirnya apa? Dia akan semakin ngalor, semakin jauh dari tempat tujuan. Jadi salah itu sesuatu yang biasa, wajar, tapi yang istimewa adalah orang yang menyadari kesalahan. Mistah bin Utsadzah, kerabatnya Abu Bakar yang miskin, itu berbuat salah. Dia termakan isu, ya kan? Termakan berita bohong, termakan dengan suasana, ikut-ikutan menuduh Aisyah. Tapi setelah tuduhan itu tidak terbukti, dia segera menyadari kesalahannya, segera meminta maaf, segera memperbaiki diri. Maka Abu Bakar pun segera memaafkan dan bersikap lapang dada itu. Dulu di zaman Nabi ada seorang perempuan, wanita Wamidiyah. Perempuan Wamidiyah ini tiba-tiba datang kepada Nabi, wahai Nabi, tolong bersihkan saya, tolong hukum saya, tolong tegakkan hukuman untuk saya. Jadi ada wanita datang kepada Nabi minta untuk dihukum. Lah kamu kenapa? Saya telah berzina wahai Nabi. Dia itu sudah pernah berzina, minta untuk dihukum. Kata Nabi, udah pulang saja kamu pulang. Maksudnya Nabi itu dia pulang saja, minta mohon ampun kepada Allah, taubat sudah selesai. Tapi datang lagi, wahai Nabi, saya itu berzina. Buktinya sekarang saya hamil, tolong bersihkan saya, tolong hukum saya. Nabi mengatakan, udah kamu pulang dulu, tunggu sampai anakmu lahir ya, ditunggu sampai 9 bulan ya, 10 hari anaknya lahir. Setelah lahir anaknya, dia datang lagi, wahai Nabi, tolong saya dihukum sekarang, anak saya sudah lahir. Jangan, kamu pulang dulu, susui dulu anakmu selama 2 tahun. Diminta untuk menyusui selama 2 tahun. Pulang lagi dia, setelah menyusui anaknya selama 2 tahun, datang lagi untuk minta dihukum. Padahal hukumannya berat itu. Zina sudah berkeluarga itu, hukuman pidananya waktu zaman Nabi itu adalah dirajam. Dirajam itu dipendem separuh atau sak gulu dan itu kasih retok loh, terus dibalangi waktu sampai mati. Ya, berat hukumannya. Tapi minta dihukum dia, saking sungguh-sungguhnya untuk membersihkan diri. Karena serius meminta dihukum maka dikabulkan, ditegakkan hukuman untuk dia, ya hukuman pidana berupa perbuatan zina itu ya
raja. Ketika dilempari batu itu ada darah yang menyimprat ke salah satu orang yang hadir. Kalau salah Khalid bin Walid. Kena darah orang yang dihukum itu langsung refleks ya. Oh, dasar berzina gitu ya. Kalau bahasa kita ya kayak misuh gitu ya. Tapi Nabi kemudian marah, jangan begitu. Ya, taubatnya perempuan ini sangat luar biasa. Jika dibandingkan dengan taubatnya penduduk Madinah sekian orang gitu ya, tentu akan lebih berat taubatnya perempuan ini. Mulia di sisi Allah SWT. Setelah meninggal disolatkan oleh Nabi. Ya. Sebelumnya salah, tapi karena betul-betul menyadari kesalahannya, bertaubat sungguh-sungguh, akhirnya menjadi mulia. Yang dihitungkan salahnya, tapi apa? Taubatnya itu. Ya. Yang kedua, terus pelajaran ketiga bahwa ketika kita mendapatkan sikap yang buruk dari orang lain, ya, mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain, maka alangkah baiknya kita membalasnya dengan kebaikan. Di surat Fussilat ya ayat yang ke-34 35, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, antara keburukan dan kebaikan itu tidak sama. Idfa' billati hiya ahsan, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Karena kalau ada keburukan yang menimpa kita membalas dengan keburukan yang sama, di antara dia dengan kita kualitasnya sama. Contohnya pada awake dhewe dipisi wong, dipisui dielek-elek. Kalau bener trimo ganti awake dhewe sing malah elek. Kono bilang kaki 4 kita sudah sama, ngomong ke kaki 4 ke dia. Kan akhirnya kualitas kita dengan dia sama. Ya, cahno misalnya kayak ketinggalan naik motor lagi santai tenang di balap ke pinggir di kiwa sisa kalau dipisui gitu kan terpancing loh, kadang saya terpancing juga langsung doyak sisa berhenti di balap berhenti dipisui, artinya kita dengan dia kualitasnya sama. Terus gimana? Idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan kebaikan. Ketika keburukan dibalas dengan kebaikan, maka orang yang berbuat buruk itu nanti kalau dia tahu akan tersentuh hatinya. Ya, dipisui misalnya langsung wis muga-muga tak tunangi awak mungkin dadi wong sukses dunia akhirat. Nah, itu jadi wong sugih sing lumo misalnya gitu kan. Mungkin kita doakan ganti bosan baik gitu kan. Ya enggak, mendoakan kebaikan kepada orang lain meskipun dia menzalimi kita, sebenarnya kita sedang berdoa untuk diri kita sendiri. Itu ya. Nah, jadi keburukan yang menimpa diri kita sebisa mungkin kita balas dengan